Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Feni Melani Manorek. Saya seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 9 Manado, Sulawesi Utara. Saya penerima beasiswa Fulbright DAI tahun 2018, tahun keberangkatan 2019. Baik, mengingat waktu yang juga cukup terbatas, jadi saya mungkin langsung mulai dengan berbagi pengalaman saya ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan tips pengisian form aplikasi dari halaman 1 sampai halaman 19. Dan saya harap nanti Bapak Ibu yang berniat untuk melamar sudah mengunduh aplikasinya di alamat yang sudah diberikan tadi sama Mbak Nita. Mengapa saya melamar Fulbright DAI? Yang pertama alasan saya karena saya ingin sekali mendapatkan pengalaman belajar langsung di negara yang berbahasa Inggris atau English speaking country. Jadi dengan berada di sana, saya percaya waktu itu bahwa kemampuan atau skill bahasa Inggris saya akan lebih dipertajam lagi. Nah, kemudian saya ingin mengembangkan profesionalitas saya sebagai guru karena saya tahu selama mengikuti program ini di sana saya pasti akan mendapatkan banyak pengalaman baik metode, cara mengajar, sistem pendidikan di Amerika yang bisa saya adaptasi ke sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian selama mengikuti program ini juga akan ada pengalaman untuk kuliah. Jadi kita disuruh memilih, waktu angkatan saya kita memilih 2 mata kuliah, yaitu sesuaikan dengan minat dan bakat Anda. Saya jadi memilih 2 mata kuliah di situ, mata kuliah yang bersama dengan rekan-rekan yang mengambil kuliah master pada waktu itu. Kemudian sistem perkuliahan di sana itu saya bagi sedikit saja, yaitu kalau di Amerika sistem perkuliahannya itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Kalau di sana kita nggak ada lagi diingatkan lagi oleh dosen bahwa oke, jangan lupa nanti assignment-nya dikerjakan halaman ini, dan tidak ada ya seperti itu. Jadi semuanya sudah terintegrasi di laptop kita masing-masing di platform yang digunakan oleh universitas yang di mana Anda ditempatkan. Jadi setiap Anda kuliah itu harus membawa laptop, itu seperti suatu kewajiban karena semua informasi, announcement, pengumuman apapun itu sudah ada di dalam platform tersebut. Buku yang harus Anda baca, kapan deadline tugas harus dikumpul, semuanya sudah terintegrasi dalam platform tersebut. Jadi Anda nanti tidak akan banyak bertanya jika Anda rajin mengecek laptop Anda. Kemudian di sana itu lebih banyak dengan penelitian, diskusi dan presentasi kelompok. Jadi di sana lebih banyak kolaborasi. Jadi tidak seperti Indonesia mungkin kita lebih banyak kompetisi ya. Di sana kita lebih banyak berkolaborasi, kerjasama tim dalam satu kelompok. Apakah kita solid atau tidak? Sehingga ketika kita mempresentasikan proyek kita atau penelitian kita, di situ dosen akan menilai apakah kita bisa bekerja sama dalam satu kelompok atau tidak. Kemudian pengalaman saya mengajar di sekolah di AS itu, di sana saya ditempatkan di Metro Tech, yaitu di ibu kota dari Arizona, di Phoenix, walaupun saya tinggalnya di Tempe, karena di situ adalah tempat kuliahnya. Jadi di situ kita punya pengalaman untuk mengajar, kita akan punya partner teacher yang akan membimbing kita selama kita mengajar di sana. Jadi saya berbagi sedikit saja untuk pengalaman mengajar sistem pendidikan di AS itu, khususnya yang K-12 itu dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Di sana sistem pendidikannya itu rata-rata sekolahnya itu adalah sekolah inklusif ya, walaupun sekolahnya sekolah umum tapi sudah inklusif. Jadi di sana dalam satu ruangan di mana saya mengajar, di situ Anda bisa lihat fotonya itu ada saya sedang mengajar dan juga ada gurunya yang di bagian belakang itu adalah guru untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi dalam satu kelas itu ada 2 guru. Jika dalam satu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus, maka di situ juga Anda akan memiliki seorang partner yang akan membantu anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi Anda sebagai pengajar hanya tugas Anda adalah hanya mengajar saja, membuat anak-anak mengerti dengan pelajaran Anda. Sedangkan jika ada kesulitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, maka guru tersebutlah yang akan menghandle hal tersebut. Jadi sudah sangat baik sekali ya. Kemudian Anda juga punya kesempatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui pengajaran Anda. Jadi saya di sana berkesempatan 2 kali memperkenalkan budaya saya di Indonesia. Kemudian Anda juga kesempatan untuk mengajar native speakers. Nah, ini adalah pengalaman yang luar biasa karena saya sebelumnya tidak punya pengalaman mengajar native speakers karena semua siswa saya adalah non-native speakers. Pengalaman budaya yang saya dapatkan adalah saya belajar banyak budaya, terutama tentang keluarga yang ada di Amerika itu melalui friendship family. Jadi di sana Anda akan memiliki
sebuah friendship family di mana mereka pada akhir pekan akan mengajak Anda baik untuk jalan-jalan, kemudian ikut party di rumah mereka, ada pesta dan sebagainya. Di situ mereka akan memperkenalkan budaya Amerika. Anda bisa bertanya macam-macam ya di situ. Itu ada foto saya di bagian bawah. Di situ saya diundang oleh friendship family saya. Ada sebuah acara di rumahnya dan di situ saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa tentang budaya keluarga yang ada di Amerika. Kemudian Anda juga tidak hanya belajar budaya Amerika saja, tetapi melalui teman sesama Fulbrighters, di mana nanti Anda dalam satu apartemen tidak akan ditempatkan dengan sahabat dari sesama negara Anda ya. Jadi Anda harus berbeda negara. Jadi pada waktu itu saya ditempatkan dengan 3 orang teman saya dalam satu apartemen, 3 orang, ada 4 orang termasuk saya. Jadi ada yang dari Finlandia, dari New Zealand, dan yang satunya dari the Philippines. Jadi kami di sana itu saling berbagi masakan sesama negara di situ. Jadi kita belajar budaya tentang masakan, kemudian sambil kita juga punya kesempatan banyak untuk ngobrol tentang budaya di Finland, budaya di New Zealand, di Philippines, dan juga di Indonesia. Kemudian pengalaman mentoring saya itu, jadi di sana itu Bapak Ibu jangan khawatir, Anda akan memiliki seorang mentor, bahkan 2 ya. Yang satunya itu untuk masalah-masalah pribadi Anda. Jadi jika Anda memiliki masalah pribadi itu lebih ke program manager nanti yang akan mementor Anda. Kemudian selama Anda mengalami kesulitan atau ingin meminta masukan selama studi dan Anda mengajar di sana, Anda punya juga mentor tersendiri. Ini adalah mentor saya, namanya Peggy Warren. Oke, dia membimbing saya selama saya studi dan mengajar di sana, dan juga ketika membuat penelitian akhir saya atau inquiry project yang kemudian dipresentasikan di depan 7 profesor yang ada di fakultas keguruan yang di Arizona State University. Kemudian manfaat pasca program bagi sekolah dan masyarakat saya khususnya ya Bapak Ibu, itu saya lebih banyak menggunakan metode pembelajaran angkat 21 yang pada waktu itu, waktu saya pulang belum terlalu tren di Indonesia, tapi sekarang sudah lebih trennya, sudah lebih banyak menggunakannya. Saya itu ada foto dengan anak-anak saya, siswa-siswa saya dalam program project-based learning. Kami membuat buku bacaan bilingual dalam bentuk kelompok, kolaborasi berkelompok, menghasilkan buku cerita bilingual oleh anak-anak tersebut yang membuatnya. Jadi saya hanya membimbing saja selama proyek. Saya juga menjadi teacher trainer dan speaker di beberapa workshop, seminar yang ada di daerah saya. Ada juga beberapa yang di luar daerah saya. Kemudian saya lebih banyak melakukan penelitian yang saya bagikan lewat workshop dan seminar tersebut. Kemudian juga Anda nanti setelah pulang Anda akan memiliki kesempatan banyak memperoleh Global Teacher Grant. Saya belum berhasil mendapatkan Global Teacher Grant ini karena 2 tahun sebelumnya itu kan pandemi, sedangkan program yang saya rancang itu harus bertemu ya, harus tatap muka. Jadi waktu itu belum diperbolehkan tatap muka. Jadi semoga ini nanti kalau online daringnya sudah tidak ada, jadi sudah full face-to-face meeting. Semoga saya bisa mendapatkan nanti untuk teacher grant-nya. Kemudian saya akan berbagi tips untuk aplikasi ya, Bapak Ibu. Jadi Anda seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Nita, Mbak Nita, maaf, ini ada 2 opsi. Anda bisa mengunduh aplikasinya, kemudian mengisinya secara lengkap, diperiksa lagi sebelum dikirim. Anda bisa memilih 2 ya, boleh hard copy dikirim melalui pos atau jasa pengiriman, tetapi hati-hati kita harus melihat timeline lagi ya, jangan sampai kita sudah waktu timeline-nya cap posnya sudah terlambat gitu, jadi mungkin sudah tidak diterima di admin kalau sudah terlambat Mbak Nita ya. Kemudian yang lebih aman itu kalau saya, pengalaman saya lebih memilih lewat daring, jadi saya mengirimkan lewat online, jadi lebih cepat sampainya hanya dalam hitungan detik. Kemudian Bapak Ibu, sebelum Anda mengisi aplikasi ini, sebaiknya sempatkan dulu untuk membaca ya, membaca bagian pertama ini. Mengapa? Karena di situ ada tentang deskripsi program, persyaratan, dokumen apapun yang harus Anda masukkan, dan tenggang waktu yang harus Anda pikirkan. Misalnya tadi tanggal 15 April, jadi jangan Anda sampai tergesa-gesa memasukkannya, misalnya 2 atau 1 hari sebelumnya Anda baru mengisi. Nanti bisa saja ada yang tidak lengkap di dalamnya. Nah, kemudian dari sini juga Anda harus perhatikan karena ada persyaratannya. Jangan nanti di tengah jalan Anda sudah mengisi setengah baru Anda sadar bahwa Anda misalnya non-eligible karena baru 1 tahun mengajar.
jadi belum masuk dalam hitungan persyaratan Fulbright. Oke. Kemudian di sini Anda harus mengisi first name, given name, oke, first name Anda. Jadi kalau Anda hanya memiliki satu nama, satu kata, sebaiknya langsung diisi di bagian surname ya. Tapi jika Anda memiliki 3 nama, seperti nama saya Feni Melanie Manoret, berarti ketiga-tiganya saya isi Feni di first name, middle name itu Melanie, dan Manoret adalah surname saya. Jika hanya punya 2 nama, maka hanya diisi di first name dan last name saja. Kemudian title-nya di situ Anda bisa mengisinya apakah Anda doctor atau apakah Anda perempuan, kalau laki-laki itu Mr., perempuan yang sudah menikah biasanya Mrs., kemudian Miss untuk yang masih lajang. Ada juga yang non-binary ya, berarti dia tidak mau diketahui identitasnya apakah dia perempuan atau laki-laki, atau prefer not to answer juga it's okay. Self-identity itu hanya tambahan jika Anda seorang mother, father, football player, silakan Anda tambahkan. Nah, untuk pengisian ini sesuai dengan kartu identitas kita ya Bapak Ibu. Misalnya ada warga negara Indonesia ya, country of citizenship berarti di situ Indonesia. Tapi jika Anda warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia misalnya, berarti Anda country of legal residence ditulis Malaysia. Tapi kalau tetap di Indonesia ya ditulis saja Indonesia. Kemudian Anda lahir di kota apa dituliskan, kemudian di negara mana Anda dilakukan. Nah, kemudian untuk masalah gender di sini Anda tinggal memilih Anda laki-laki, male, female, perempuan, non-binary berarti Anda tidak mau diidentifikasi sebagai wanita maupun pria, atau prefer not to answer, atau bisa juga prefer not to answer is okay. Kemudian self identity seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Begitu juga dengan pronouns. Kalau Anda laki-laki, silakan he, him, his, perempuan, she, dan sebagainya. Kalau Anda non-binary, silakan untuk memilih yang they, them, theirs. Tapi jika Anda tidak bersedia menjawab juga tidak masalah ya. Kemudian Anda harus menuliskan berapa lama waktu pengalaman Anda mengajar. Tidak terhitung PPL ya Bapak Ibu, karena PPL itu masih masuk bagian dari perkuliahan. Jadi harus Anda sudah lulus dan sudah bekerja secara legal. Oke, jadi di sini pada saat Anda mengisi aplikasi form itu, Anda hitung ke belakang sudah berapa lama Anda mengajar. Oke, kemudian di sini bulan lahir Anda, tanggal lahir Anda, dan tahun di mana Anda dilahirkan. Silakan dicek di bawah bulan kelahiran Anda. Semuanya harus sesuai dengan fakta dan kartu identitas ya Bapak Ibu. Nah, untuk Anda yang guru, di sini harus jelas ya, Anda guru itu, Anda lulusan guru apa misalnya ya, itu primary-nya ya. Anda ngajar apa? Kalau saya bahasa Inggris, dan di situ saya ngajar ada English grammar, English for non-native speakers, dan English literature. Kalau ada yang lainnya silakan tambahkan di kata other ya. Kemudian kalau saya guru bahasa Inggris, siswa saya itu kebanyakan levelnya masih intermediate, jadi belum advance. Kemudian kalau di Anda matematika, silakan Anda pilih di situ Anda mengajar matematika apa saja. Kemudian tambahkan di other kalau ada yang lainnya. Begitu juga dengan science, ada kimia, fisika, kebumian, biologi, dan silakan ditambahkan lagi kalau masih ada. Kemudian untuk social studies ada history, geografi, kemudian sejarah, geografi, sosiologi, kemudian civic itu PPKN, ekonomi, kemudian agama. Kalau ada yang lain silakan ditambahkan di other. Kalau Anda guru mata pelajaran lain lagi ya, misalnya Anda bisa memegang mata pelajaran yang lainnya, misalnya art itu harus art jenis apa, misalnya seni tari, seni pahat, dan sebagainya. Kemudian untuk musik juga ada jenisnya, misalnya ada musik pop, musik daerah, dan sebagainya. Untuk Anda guru vocational education atau kejuruan, di situ harus Anda tuliskan kejuruan apa Anda mengajar, misalnya kelistrikan, tata boga, dan sebagainya. Kalau masih ada lagi mata pelajaran lain yang Anda ajarkan, tapi tidak terlisted di sini, silakan tambahkan di bagian other subjects. Kemudian untuk special education, untuk guru yang sekolah inklusif, silakan Anda menuliskan Anda mengajar mata pelajaran apa, matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Silakan tambahkan other kalau tidak tertulis di situ ya. Oke, di sini juga tambahannya, kalau Anda mengajar yang lain lagi selain yang primary tadi, silakan Anda, ini mirip seperti yang tadi, cuma di sini tambahan, Anda mengajar apa lagi selain yang
primary tadi itu, mata pelajaran utama Anda. Kan biasanya ada yang seperti itu. Seperti teman saya, dia mengajar juga mata pelajaran lainnya karena kekurangan guru waktu itu. Jadi silakan Anda tambahkan di bagian ini ya. Anda tinggal memilih English, matematik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian jika Anda bukan pengajar di kelas, tetapi Anda seperti guru BK, kemudian petugas komputer di laboratorium, di perpustakaan, teacher trainer, atau apapun itu yang ada hubungan dengan siswa dan juga sekolah dan pendidikan, Anda juga tetap masih bisa melamar ya. Di sini ada keterangan, silakan Anda pilih kasih centang di mana, kemudian jangan lupa umur dari siswa yang Anda berinteraksi itu berapa, dari umur berapa sampai umur berapa, dan pada kelas berapa. Oke, untuk yang teacher trainer itu Anda harus spesify ya, apakah Anda di SD, teacher trainer untuk guru di SD, atau SMP dan SMA itu secondary ya. Pas disiplin, berarti ilmu apa yang Anda ajarkan di situ. Kalau ada yang lainnya silakan tambahkan di other. Oke, nah ini adalah home mailing address. Jadi di sini adalah alamat tempat tinggal. Rasa sudah jelas ya di sini, Anda tinggal mengisinya. Kalau ada tulisan if applicable di situ, berarti kalau ada saja. Kalau Anda tidak tinggal di apartemen, berarti dikosongkan aja ya. Begitu juga dengan postal code. Kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa kalau dikosongkan. Kemudian nomor telepon, kalau punya nomor telepon biasa atau nomor telepon mobile phone ya. Kemudian email, kemudian alamat sekolah Anda itu harus jelas, harus lengkap ya Bapak Ibu. Ini harus menjadi perhatian kita karena Aminah juga ingin melihat sekolah kita itu di mana berlokasinya. Kemudian untuk school information nomor 1 itu Anda harus memilih di situ apakah Anda mengajar di kota, urban ya. Kemudian suburban itu kabupaten. Kemudian rural itu tingkat kecamatan atau di desa. Kemudian apakah jenis sekolah Anda itu pemerintah, sekolah swasta atau ada yang lainnya, misalnya yayasan atau BUMN ya, pergabungan antara keduanya. Nah, kemudian apakah sekolah Anda itu di situ ada ini ya, umur dari anak-anak yang ada belajar di sekolah Anda. Kalau Anda di sekolah SD, silakan pilih primary. Kalau Anda di SMP atau SMA, silakan Anda pilih secondary. Tapi kalau Anda mengajar di kedua sekolah SD dan juga SMP atau SMA, silakan Anda pilih both. Kemudian di nomor 4 itu di sini mau ditanya apakah Anda guru SD, guru SMP atau SMA di secondary school atau keduanya. Kemudian total number of students. Jadi Anda harus tahu ya di dalam satu sekolah itu jumlah siswa Anda berapa. Jadi Anda silakan tanyakan kepada administratif di sekolah Anda untuk keterangan tersebut. Kemudian total number of full-time teachers. Jadi guru tetap ya, guru tetap yang rata-rata memiliki 24 jam mengajar ada berapa. Kemudian total number untuk part-time teachers. Ada berapa orang di sana, termasuk THL dan juga honor. Anda tuliskan. Kemudian level yang ada di sekolah Anda, kelas ya, kelas-kelas yang ada di sekolah Anda itu karena saya di SMA, jadi saya centang di situ 10, 11, dan 12. Jadi kalau Anda mengajar kelas misalnya SD, silakan Anda lihat umurnya di situ disesuaikan. Tapi ada juga di situ bagian other, itu please specify ages. Ada yang mungkin umurnya sudah 20-an ya Bapak Ibu, 30-an. Itu berarti Anda mengajar untuk yang kejar paket. Jadi bisa Anda mengajar untuk siswa yang sudah kejar paket, silakan Anda tambahkan di bagian other ya. Oke, kemudian di sini jumlah siswa dalam satu kelas rata-rata berapa? Nah, kalau di sekolah saya itu 31 sampai 40. Jadi saya centang yang itu ya. Kalau Bapak Ibu silakan disesuaikan. Kemudian untuk yang nomor 10 totalnya itu dari seluruh siswa. Misalnya Anda pegang 5 kelas, berapa sih semuanya? Oke, berapa total semua siswa yang Anda ajar di situ? Nah, apakah sekolah Anda untuk nomor 11 juga melayani siswa-siswa yang LGBTI atau siswa dari income family-nya rendah? Oke, ada etnik minoritas tertentu di situ? Silakan Anda jawab yes atau no. Oke, apakah sekolah Anda membayar SPP? Silakan dijawab ya atau tidak. Kalaupun ada, itu rata-rata berapa? Per orang itu berapa? Oke, kemudian kurang dari 200 kata ya Bapak Ibu. Jadi ini singkat padat jelas aja. Silakan Anda tuliskan di sini profil siswa Anda itu seperti apa. Kemudian kegiatan mereka setelah lulus sekolah. Kemudian profesi mayoritas orang tua murid.
Kemudian bagaimana seleksi siswa yang berlaku? Misalnya di sekolah saya itu melalui PPDB, yaitu zona mereka, kemudian dengan juga cara prestasi. Oke, kemudian setelah itu mereka itu apakah hanya dari marginalized atau juga dari etnik minoriti tertentu, oke? Apakah mereka juga berasal dari keluarga miskin ada, ditampung di sekolah Anda dan sebagainya. Silakan Anda spesify di situ ya, Bapak Ibu. Jadi hanya singkat pada jelas, jangan melebihi 200 kata. Sebaiknya tidak melebihi 200 kata. Oke, untuk background consideration di sini Anda akan ditanyakan ya Bapak Ibu, apakah Anda sudah pernah, apakah ada seorang guru atau teman Anda di sana ketika Anda mau melamar ini sudah pernah berpartisipasi dalam program serupa, bisa Fulbright DAI atau ILEP, sebelumnya itu adalah ILEP ya, Fulbright DAI itu sebelumnya namanya ILEP. Nah, atau ada di program TEA atau Teaching Excellence and Achievement. Silakan Anda centang yes kalau ada. Kemudian tulis nama teman Anda tersebut yang berpartisipasi, nama program yang dia partisipasi apa, dan kemudian tanggalnya. Kemudian, apakah sekarang ini Anda mengikuti ini ya sebelumnya ataupun sekarang ini atau pernah sebelumnya Anda mengikuti English Access Micro Scholarship program ya. Kalau Anda pernah mengikuti program tersebut silakan centang yes, kemudian tanggalnya, tetapi kalau tidak dicentang aja no. Kemudian apakah sekarang ini Anda sedang melamar di suatu program yang disponsori oleh US government ya, pemerintah Amerika, termasuk program online. Oke, silakan dijawab yes atau no. Kalau iya, silakan specify ya di situ nama programnya apa, tanggalnya, kemudian organisasi yang mensponsori program tersebut. Oke, kemudian apakah sekarang ini Anda sedang melamar ya? Oke, sebuah program pengembangan profesional yang lokasinya secara internasional, bukan dalam negeri tetapi internasional. Ya silakan Anda jawab yes kalau iya, kemudian nama programnya, tanggalnya, kemudian organisasi yang mensponsori program tersebut. Kemudian di sini ditanyakan, apakah Anda sudah pernah melamar program yang ada di bawah ini ya, misalnya Fulbright, Teaching Excellence and Achievement, DAI, ILEP, oke. Nah kalau saya dulu, saya jawabnya iya. Kemudian nama programnya itu waktu itu masih ILEP. Nah, secara informasi saya angkatan pertama untuk yang namanya Fulbright DAI ya Bapak Ibu. Waktu itu saya dapatnya sudah Fulbright DAI. Kemudian saya taruh di situ ILEP karena saya pernah melamar tahun 2015, saya taruh di program dates. Oke, tetapi waktu itu saya belum beruntung ya Bapak Ibu. Kemudian apakah Anda pernah berpartisipasi di dalam program ini ya? Kalau misalnya TEA yang tadi atau ILEP atau Fulbright DAI sudah pernah berpartisipasi atau belum? Silakan Anda jawab ya. Kemudian program yang mana yang Anda ikut, kemudian tanggalnya. Kalau tidak, dicentang aja tidak. Kemudian sudah pernah enggak Anda traveling ya atau jalan-jalan ke luar negeri? Silakan dicentang yes atau no. Kemudian have you traveled ya ke, ini kayaknya ada. Oke, have you traveled to the United States before? Sudah pernah ke Amerika atau belum? Apakah sekedar jalan-jalan dan sebagainya? Silakan dijawab yes kalau sudah, kalau belum ya no. Oke, kemudian di chart ini Anda akan mengisi pengalaman profesional ya. Berarti pengalaman profesional itu ada hubungan dengan pekerjaan Anda. Oke, pekerjaan Anda di sini. Apakah Anda sudah pernah mengikuti program seperti yang tadi disebutkan, apakah DAI atau ILEP dan sebagainya, atau program-program lain secara internasional yang sudah pernah Anda ikuti di sini ya. Nah, untuk itu Anda harus spesify yang mengisinya dalam tabel ini. Misalnya international location di mana, oke, misalnya di nama negaranya di mana, kemudian lamanya, length itu, kemudian tanggal waktu Anda travel.
Kemudian alasan mengikuti apakah karena pekerjaan, program pertukaran pelajar, atau professional development seperti seminar dan workshop dan lain-lain, atau juga program Anda belajar di sana atau mengajar di luar negeri. Kemudian nama programnya apa, kemudian organisasi yang mensponsorinya. Jadi kalau ada lebih dari satu, silakan Anda runut yang dari yang paling baru sampai yang paling lama ya, dirunut ke bawah ya. Kemudian di sini Anda harus mengerti ya bahwa di sini kandidat yang sudah pernah mengikuti Fulbright Award dan sudah Travel Award itu lebih disukai yang belum pernah ya Mbak Mita ya, yang mungkin belum pernah mengikuti program Fulbright BAI dan program-program Fulbright sebelumnya. Nah, jadi itu akan lebih disukai kalau memang belum punya pengalaman sama sekali. Nah, untuk itu Anda memikirkan kembali ketika Anda akan melamar, apakah Anda sudah pernah mengikuti program Fulbright atau belum. Kemudian, have you ever been convicted of a crime? Kalau Anda sudah pernah terlibat dalam suatu kriminalitas, silakan dijawab yes. Tetapi kalau belum, ya jangan dijawab yes ya, teman-teman, dijawab no saja di situ. Kemudian kalau yes, silakan Anda taruh di situ informasi, deskripsi yang singkat-singkat saja, mengapa Anda pernah terlibat crime tersebut. Sekaligus dengan dokumennya ya, kemungkinan saja akan ada pertimbangan khusus dari pihak Aminef. Oke, kemudian educational background. Nah, di sini latar pendidikan Anda, silakan Anda urutkan dari yang terbaru. Misalnya Anda sudah S2 ya. Di atas ini jadi name of institution, universitas mana, kemudian lokasinya di mana, di negara mana, di kota mana, kemudian lama studi, kemudian jurusannya apa, kemudian sertifikat yang Anda dapatkan itu apa, apakah diploma atau master, kemudian tahun kelulusan Anda. Kemudian ingat dari yang paling terbaru sampai yang paling lama ya, kita urutkan. Kemudian the highest level of education yang Anda punya, apakah Anda sarjana, master, doktor, atau lainnya ya. Kemudian degree of qualification di sekolah atau komunitas Anda itu dinyatakan sebagai guru yang profesional atau yang qualified teacher itu yang seperti apa. Nah, kalau di tempat saya itu yang sudah sertifikasi atau guru yang memiliki sertifikat pendidik. Itu harus punya sertifikat pendidik. Dalam hal ini bukan hanya yang sertifikasi, tapi dia punya akta 4 yang menyatakan bahwa dia seorang guru. Kalau dia tidak punya akta 4, walaupun dia bisa mengajar, itu belum dinyatakan bahwa dia qualified. Oke, kemudian silakan Anda konfirmasi apakah Anda sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Silakan dijawab yes atau no. Kemudian di sini adalah language proficiency Anda. Nah, kalau saya dulu, saya isi yang pertama itu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, karena saya bisa bicara bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Nah, waktu itu saya taruh semuanya itu 5, karena itu bahasa saya. Jadi saya bisa berbahasa dengan baik dan benar. Jadi saya kasih 5 itu berarti itu sudah paling fluent, sudah paling bagus ya, Bapak Ibu. Kemudian saya taruh keduanya bahasa Inggris atau English, karena saya guru bahasa Inggris, jadi readingnya saya kasih 5. Waktu itu ya jawaban saya comprehension dan speaking juga 5, tetapi di writing saya hanya kasih 4 waktu itu karena saya dalam hal menulis masih butuh bimbingan lebih. Oke, Bapak Ibu silakan Anda pikirkan Anda berada di level mana. Jadi yang paling rendah itu adalah nomor 1. Oke, kemudian work history ya, berarti ini adalah riwayat bekerja Anda. Kemudian riwayat bekerja Anda itu harus Anda isi yang paling terbaru, yaitu sekarang ini Anda sedang mengajar di sekolah mana. Kemudian posisi Anda di situ apa? Misalnya saya guru bahasa Inggris. Kemudian sudah berapa lama saya mengajar? Oke, menjadi pegawai di situ. Kemudian siswa saya rata-rata dari kelas berapa? Kemudian jangan lupa umurnya juga. Kemudian number of hours per week ya, saya 24 jam Bapak Ibu. Karena saya guru tetap. Kemudian primary discipline coach saya English. Saya itu adalah guru pengajar bahasa Inggris. Tapi kalau Anda punya tugas yang lainnya, misalnya additional duties itu misalnya seperti saya adalah teacher trainer di sekolah saya dan juga adalah koordinator untuk program debate ya bahasa Inggris, debat bahasa Inggris di sekolah saya. Silakan ditambahkan kalau Anda punya seperti itu. Kemudian Anda urutkan sampai kalau misalnya Anda pun punya juga pengalaman sebelumnya, silakan Anda tambahkan lagi di bagian bawah.
Oke, kemudian teaching schedule dan additional activities ini sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau Anda itu full time teacher, silakan Anda tulis di situ full time. Kalau Anda part time atau mungkin not applicable, ya itu berarti not applicable itu dua-duanya itu juga tidak. Bisa saja Anda mungkin Mbak Mita ini seperti ini ya, Anda tidak mengajar di sekolah yang formal, tetapi yang informal. Di situ maksudnya. Kemudian how many hours ya? Rata-rata Anda mengajar, di situ Anda isikan setiap minggunya itu berapa jam per minggu Anda habiskan untuk mengajar. Jadi itu sebenarnya bukan hanya Anda mengajar di sekolah yang 24 jam tadi itu saya, tapi kalau Anda punya program volunteer teaching di luar jam sekolah, silakan juga Anda tambahkan dalam schedule ini, Bapak Ibu. Nah, saya yang waktu itu saya melamar, saya tambahkan program volunteer saya karena saya juga mengajar anak-anak di panti asuhan. Saya tambahkan di situ itu adalah program mengajar saya di luar jam mengajar tetap saya. Jadi di situ silakan diurutkan school name-nya, hari, jamnya Anda mengajar. Termasuk di situ adalah waktu Anda melakukan perencanaan pengajaran, Anda membuat RPP, berapa jam sehari, oke, dan sebagainya. Silakan Anda taruh dengan sangat lengkap di sini, di bagian table ini. Oke, saya rasa itu saja Mbak Mita untuk saya. Nanti pertanyaan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan selanjutnya masih ada dari Pak Musakir ya untuk halaman selanjutnya.